Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kula Nasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di acara kesayangan kita, yaitu Opini Obrolan Pagi ini. Dan pagi ini kita akan membahas tentang salah satu keunikan yang ada di Provinsi Bengkulu juga, yang mungkin langsung nanti diceritakan oleh ahlinya juga, yaitu dengan tema Aksara Kuno Bengkulu. Kita sapa dulu narasumber kita pagi ini, yaitu Bang EN Saputra selaku Ketua Komunitas Kaganga Pusaka kita. Halo Bang. Halo Mas Anas. Ya, selamat pagi Bang. Selamat pagi. Gitu. Gimana kabarnya nih Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik. Iya, alhamdulillah aja. Terima kasih juga sudah datang ke studio kita untuk mau membagikan informasi dan ceritanya nih gitu. Siap, kan. sama-sama. Gitu, tapi sebelum kita ke aksara kunonya gitu kan, pasti kita akan ulik-ulik juga tentang background dari Bang EN sendiri. Kalau ditanya Bang EN ini aslinya orang mana? Saya ini asli Bengkulu Tulen ya, Bengkulu Tulen ya? Bengkulu Selatan. Kalau suku saya Pasmah. Saya lahir dan dibesarkan di Kedurang ya, di Bengkulu Selatan. Ayah saya kebetulan orang Kedurang dan ibu orang Padang Guci, jadi ya sama-sama Pasmah, jadi Pasmah Tulen lah. Ya dari lahir SD, SMP, SMA saya di Kedurang. Di Kedurang. Dan ngambil, mungkin bisa melanjutkan ceritanya, mengambil strata satunya. Oh ya, kebetulan itu setamat dari bangku SMA ya tahun 2010. Saya melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, itu mengambil jurusan Pendidikan Sejarah. Pendidikan Sejarah. Yeah. Jadi selesai 2014, tahun 2016 itu alhamdulillah atas beasiswa LPDP ya, itu melanjutkan pendidikan ke jenjang strata 2 masih di jurusan yang sama, Pendidikan Sejarah, di EPKIP. EPKIP namanya ya, Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Dan tahun 2018 awal ya itu alhamdulillah selesai. Alhamdulillah ya. Selesai. Dan sekarang sejak tamat ya, mengabdikan diri sebagai pengajar di UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dulu masih YIN namanya. Sekarang udah berganti Bang ya? Ya, sekarang udah UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dan ya tentu aktivitas lain ya bergiat di komunitas, terus ya ngajar di beberapa tempat les dan lain-lain gitu aja. Iya. Berarti artinya tetap dalam bidang pendidikan mungkin ya gitu, tapi karena majornya sejarah nih, berarti keilmuannya memang tentang sejarah juga yang Abang kuasai juga Bang ya? Oh ya, gitu. Tentu tidak keluar dari itu ya, sejarah dan kebudayaan ya, karena masih satu induk ya, satu rumpun ilmu sosial. Iya. Kalau di luar itu, saya angkat tangan justru. Kayak gitu. Tapi kayaknya memang selaras ya komunitas yang Abang bentuk juga. Ini kalau boleh tahu nih, Abang selaku ketua nih ya? Ya, selaku ketua, dan kebetulan satu di antara 4 yang mendirikan dulu. Founder nih ya. Gitu. Satu dari 4 founder yang mendirikan komunitas Kaganga Pusaka kita. Gitu. Oke. Nah, dari cerita Abang tadi kan memang majornya benar-benar selaras dengan yang Abang kuasain nih gitu ya, maksudnya sejarah. Tapi kalau ditanya dulu memang memilih sejarah? Oh iya, jadi masuk ke prodi sejarah itu betul-betul karena keinginan ya, bukan karena karena terpaksa atau yang lain-lain. Atau karena orang tua ya, enggak, itu memang karena minat sendiri. Selain saya kebetulan suka belajar sejarah, faktor lain yang juga memperkuat atau mendorong saya masuk ke jurusan sejarah dulu karena jurusan sejarah tuh waktu itu di Bengkulu khususnya ya, itu salah satu jurusan yang agak langka, sehingga harapannya dulu kalau sudah selesai itu bisa cepat dapat kerja lah, begitu kira-kira dulu. Salah satu alasan di luar karena minat dan suka tadi. Berarti melihat peluang duluan ya Bang ya? Iya juga melihat waktu itu. Tapi saat itu persaingan untuk masuk ke
pendidikan sejarah susah nggak bang? Yang abang rasakan lah ya? Kurang tahu juga ya kalau kebetulan waktu itu kan ada jalur undangan gitu ya ceritanya. Oh, iya, Jadi iya, yang tanpa tes, ya, kebetulan ya berkat usaha, berkat Iya, doa iya. juga itu keterima dulu di UNP Padang, salah satu kampus dengan prodi pendidikan sejarah yang katakanlah terbaik lah, Iya, benar, apalagi benar. untuk Sumatera. Sumatera ya, pusatnya mungkin di Padang ya. Ya, Di Padang. Nah, setelah sekarang aktivitas mengajar dan masih terjun juga masuk di tentang budayanya juga, tentang sejarahnya juga. Aku pengen tahu juga pertama kali abang terjun nih menjadi pegiat aksara kuno ya, maksudnya yang kita sekarang yaitu kita kenal Kaganga ya, Ya. gitu, bang. Itu pertama kali ceritanya seperti apa, Bang? Ini, jadi sebenarnya ya ketika balik dari kuliah gitu kan, ya. terus pulang ke Bengkulu, ya kita ketemulah dengan teman-teman yang katakanlah satu frekuensi ya, Iya, satu iya. kesamaan latar belakang. Ada yang orang sejarah, ada juga yang arkeolog beberapa gitu kan. Kita melihat bahwa Bengkulu ini sebenarnya dari sisi sejarah, dari sisi kebudayaan itu memiliki peluang, memiliki kekayaan yang luar biasa gitu kan. Tetapi memang sebagian besar daripada kekayaan budaya dan sejarah itu masih belum digarap, masih belum diperhatikan gitu kan. Nah, kita melihat bahwa untuk dapat melakukan upaya secara serius, secara konsisten itu agak susah rasanya kalau kita mainnya sendiri-sendiri. Iya. Nah, iya, kita memerlukan sebuah wadah, sebuah tempat begitu. Dan kami memikirkan waktu itu tempat atau wadah yang paling mungkin untuk kita buat yaitu komunitas gitu Iya, kan. iya. Kalau kita mau bikin kampus, mau bikin yang lain-lain, rasanya agak susah. Iya. Tapi komunitas adalah salah satu yang paling mungkin pada waktu itu. Maka Tahun kapan, Bang? Boleh, Bang? 2019. 2019. Ya, jadi kita bikinlah sebuah komunitas dengan latar belakang yang itu tadi, harapannya bisa mengambil peran atau memberikan kontribusi bagi pemajuan sejarah dan kebudayaan di Bengkulu. Bengkulu ya. Nah, diskusi itu apa nama yang menarik misalnya kan, untuk komunitas kan penting tuh, Iya, untuk iya, apa kan, untuk identitas Branding kita juga, ya, gitu ya. sempat ada beberapa nama dan akhirnya dengan kesepakatan ya kita ambillah nama Kaganga. Dulu namanya Kaganga Institute. Oh, Di Kaganga awal-awal Institute, Kaganga ya. Institute. Kaganga itu kita ambil mengapa? Karena dia dianggap mencerminkan dua bidang yang menjadi fokus kita. Satu sejarah, satu kebudayaan tadi. Sejarah misalnya Kaganga itu kan Kaganga itu kan salah satu huruf ya atau aksara itu kan. Aksara, ya. Aksara itu erat sekali kaitannya dengan sejarah Iya, gitu kan. iya, benar-benar. Kan batas antara zaman prasejarah dan sejarah itu kan keberadaan tulisan itu gitu Iya, kan. iya. Yang kedua, dia juga bagian dari budaya gitu kan, karena Kaganga atau huruf ulu nanti sebagai salah satu objek itu juga masuk ke dalam bagian kebudayaan. Jadi kita melihat Kaganga ini cukup merepresentasikan dua ruang atau dua bidang yang akan menjadi concern kita pada waktu itu gitu kan. Nah, meskipun dalam perkembangannya ketika kami akan mengajukan ingin membuat legalitas ke Kemenkumham tahun 2021, di Kemenkumham itu ada perubahan regulasi, komunitas tidak boleh menggunakan kata institut. Oh, Nah, makanya berubah nih. Berubah, makanya kita nyari akal lagi, pokoknya Kaganganya nggak boleh hilang. Makanya kita bikin Kaganga Pusaka kita. Iya, Sampai iya. sekarang masih kita pakai nama itu, meskipun di medsos kita, di Instagram, di YouTube itu masih Kaganga Institute, emailnya juga masih Kaganga Institute dan Iya. lain-lain. Nah, bidang kita kan sejarah dan budaya, artinya luas sekali sebenarnya. Yang penting kan masuk ke Cakupan bagian lingkupannya sejarah ya. dan kebudayaan Bengkulu gitu kan. Nah, kita melakukan beberapa kegiatan berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan kebudayaan. Terus
masuklah kita ke yang namanya aksara ulu itu, Aksara atau ulu. istilah lainnya ada yang nyebut kaganga, tapi istilah lokalnya aksara ulu gitu kan. Oh, istilah lokalnya malah Aksara ulu ya. ya. Nah, kami berpikir waktu itu sebenarnya meskipun kami luas kajiannya bukan cuma di kaganga atau aksara ulu, kami memikirkan kita ini kan komunitasnya namanya kaganga nih gitu Iya, kan. iya. Nah, masa iya kaganga yang kita jadikan sebagai nama komunitas, tetapi komunitas kita sendiri itu tidak bergerak di bidang ini atau tidak menjadikan aksara ini sebagai salah satu kegiatan rutin atau kegiatan yang menjadi prioritas gitu Iya, kan. iya, Nah, iya, maka mulailah pada waktu itu kita secara pelan-pelan itu mempelajari Iya. aksara ulu atau kaganga tadi gitu kan. Nah, kita belajar baca tulisnya dulu gitu kan. Cobalah menelusuri beberapa literatur yang berkaitan dengan aksara ulu tadi iya, gitu kan. iya. Sampai kemudian di tahun 2021 itu ya kebetulan Dirjen Kebudayaan itu kan mengeluarkan sebuah program namanya fasilitasi bidang kebudayaan. Oh, langsung masuk tuh ya. Ya, Dari program itu sendiri. terus kita mikir apa kira-kira yang paling mungkin untuk diajukan dari Bengkulu gitu kan. Iya, Nah, iya. kita pelajari betul-betul pada waktu itu juknisnya orang Dirjen Kebudayaan, Ya. dan dari sana ya udah tahun itu kita akan ajukan aksara ulu. Iya, iya. Yang kebetulan memang sejak beberapa tahun sebelumnya sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Bengkulu. Bengkulu. Kita usulkan pada waktu itu. Tapi mungkin ditahan dulu Bang ceritanya gitu kan. Kita harus break dulu, nanti kita akan Oke. lanjutkan di segmen kedua gitu. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.